Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sesi video ini saya akan melakukan konfigurasi antara softphone yang kita install, yaitu ada Zoiper, ada X-Lite, ada 3C Xphone ya. Itu nanti akan kita setting sehingga bisa saling terhubung, dimana antara satu softphone dengan softphone yang lain, atau nanti kita menggunakan Zoiper. Aplikasi Zoiper ini akan menghubungi aplikasi X-Lite, dimana server VoIP yang kita gunakan pakai FreePBX. Oke, jadi kita jalankan VMware-nya. Oke, ini tampilan ketika kita membuka VMware ya. Oh iya, jadi kayaknya saya perlu menampilkan topologinya ya. Jadi seperti apa sih yang kita kerjakan hari ini atau di video ini. Ini berikut ini tampilan dari skemanya ya. Jadi kita sudah menginstal server VoIP di VMware ya. Oke, lalu di laptop ini kita install VMware dan terinstall server VoIP yang FreePBX. Oke, sebelumnya kita sudah menginstal X-Lite, kemudian 3CX, Zoiper, dimana itu ada aplikasi softphone ya. Kita coba cek. Nah, ini kita sudah install aplikasi ini, softphone-nya. Di diagram blok ini kita sesuaikan dan kita sudah ngecek. Jadi kita cek saja ya, kita samakan konfigurasinya secara real. Jadi kita buka cmd, lalu kita ketik ipconfig ya, karena kita menginstalnya secara virtualan, jadi hubungan antara laptop dengan server VoIP yang terinstall di VMware itu melalui VMnet 8 ya. Di IP VMnet 8 ini 192.168.191. Kita samakan dulu 192.168.191. Lalu untuk server FreePBX-nya itu IP-nya 192.168.192. Di antara host atau laptop kita dengan server dipastikan harus satu jaringan gitu ya. Oke, kita balik lagi ke VMware-nya, kita jalankan FreePBX-nya, kita klik power on this virtual machine. Oke, kita klik, kita enter, tunggu sampai proses bootingnya ini selesai dan ada permintaan untuk login. Oke, diminta untuk menekan kontrol ALT F1 atau kontrol ALT FN F1. Nah, sudah selesai. Ini adalah tampilan untuk login di FreePBX. Kita ketik root, enter, lalu ketik Polynema 2020. Ini password yang pada proses penginstalannya. Kita enter. Oke, ini IP-nya ya. Jadi kita coba buka browser, lalu kita akses IP yang sesuai dengan diagram ini, skema diagram ini. Ya. Kita ketik 192.168.198.2. Oke, ini tampilannya. Kita tunggu sampai loading ini selesai biar nggak ada masalah. Oke, ini tampilan FreePBX yang udah siap untuk kita konfigurasi.
ya. Oke, kita klik application, lalu kita pilih extension. Oke, lalu kita pilih device di sini, kita pilih yang generic chain SIP device. Kita klik submit. Oke, muncullah tulisan seperti ini. Ya. Untuk user extensionnya kita ketik 100, displaynya client 1. Gitu ya. Kemudian SIP aliasnya kita bisa hiraukan ya. Langsung kita masuk ke sini ke password. Nah, username di sini untuk link to a default usernya kita pilih yang create new, nggak perlu diutak-utak lagi. Untuk username-nya juga nggak perlu diutak-utak lagi, tinggal yang passwordnya saja. Jadi kita ganti atau kita tulis tes 100 gitu ya, tes 100. Langsung kita klik submit gitu ya. Oke, muncul di sini client 1 100. Lalu kita klik apply config. Oke, muncul error kayak gini. Gak ada masalah ya. Jadi ini permasalahannya di caller ID lookup-nya. Oke, berarti ini diminta untuk menghapus caller ID lookup-nya. Kita masuk ke admin ya, lalu ke modul admin. Lalu kita hapus caller ID lookup-nya. Nih, ini yang jadi masalahnya di sini. Ya, kita hapus, kita remove. Ya, kita remove, lalu kita klik proses. Confirm. Jadi kita tunggu sampai proses uninstall-nya atau menghapusnya ini selesai. Oke, proses uninstall-nya sudah selesai. Kita klik return ya, caller ID-nya sudah hilang. Lalu kita balik lagi ke application, kemudian extension ya, seperti ini ya. Jadi kita coba klik lagi apply config. Kita tunggu prosesnya ya. Oke, ini artinya sudah berhasil gitu ya. Jadi selanjutnya kita coba setting di aplikasi Softphone. Misal kita coba ke aplikasi Zoiper-nya, kita jalankan aplikasi Zoiper. Ini tampilan ketika kita menjalankan aplikasi Zoiper. Kita pilih setting, create a new akun, lalu pilih yang SIP, kita next. Nah, untuk usernya kita tulis 100, nama extensionnya. Kemudian untuk passwordnya, tadi password ditulis TES, tes 100 gitu ya. Untuk domain ini IP dari servernya, server FreePBX-nya 192.168.198.2. Kita pilih next.
kita next saja langsung. Kita tunggu ya ini ya. Jika gagal, ya seperti ini gagal, artinya kita butuh merestart servernya. Berarti kita restart dulu aja. Saya juga ngalamin biasanya ketika main VMware kayak gini, error ya kan. Jadi tenang saja, ini butuh di restart. Oke, kita enter. Kita tunggu proses booting dari FreeBBX ini. Kita bisa install juga ini, install toolsnya. Oke, ini tampilan sebelum kita mau login ke FreeBBX. Jadi diminta untuk tekan Ctrl Alt. Ctrl Alt. Kalau punya saya harus ditambahin Fn ya untuk menekan F1. Fn F1. Bentar. Ctrl Alt Fn F1. Oke, login, kita ketik root, kemudian ketik passwordnya apa. Oke, sudah siap. Kita coba jalankan. Kita klik next ya. Oke, kita coba lagi ya. Klik new virtual machine, SIP, next, ini 100, kemudian passwordnya tes 100, ketik 192.168.198.2, kita next. Oke, next. Masih belum bisa ya. Oke, kita coba lagi. Kita buat lagi lah binary chain SIP device, lalu kita coba extensionnya 101, displaynya itu client 1, kemudian SIP aliasnya 101 gitu ya. Jadi kita isi seperti ini aja, lalu kita ketik di sini ini tes passwordnya ya, tes 101. Oke, kita submit, kita apply config, kita coba lagi. Kita tunggu prosesnya. Oke, ini sudah selesai ya. Kita coba yang 101 ya. Oke, kita close saja, kita klik create new virtual machine, atau ini kita close saja ya. Kita close, kita jalanin Zyper lagi, kita klik create a new virtual machine, pilih yang SIP, lalu ketik usernya 101, passwordnya tes 101, domainnya diisi IP dari VPBX nya, server void nya. Jadi IP nya 192.168.198.2. Kita klik next.
ya. Kita next. Masih belum bisa ternyata. Oke. Setelah kita melakukan update, lalu kita akan menambahkan extensionnya dengan cara kita pilih application extension ya. Ini tampilannya seperti ini. Lalu kita pilih device-nya, pilih generic chain SIP device ya, lalu kita klik submit ya. Lalu untuk user extension kita ketik 102, displaynya client 2 gitu ya. CID 6 alias SIPLS dikosongin saja. Lalu secret passwordnya kita ketik tes 102. Lalu untuk ini juga passwordnya kita ketik tes 102 gitu ya. Oke, lalu kita submit. Kita klik apply config. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah selesai. Lalu kita coba lagi lakukan setting ke Zoiper, pilih SIP, kita pilih next, lalu kita ketik 102, passwordnya tes 102, kemudian ketik IP dari servernya, domain diisi IP dari servernya 192.168.198.2. kita klik next. Oke, alhamdulillah sudah berhasil ya. Oke, jadi ini sudah berhasil. Jadi kalau kita dial ya, ketik 102 lalu kita call. Oke, ini sudah berhasil artinya. Oke, lalu kita coba menambahkan lagi extensionnya. Kita pilih generic chain SIP device, kita submit, lalu kita tulis 103, displaynya client 3 gitu ya. Kemudian langsung ke secret ini kita ganti menjadi tes 103. Kemudian untuk passwordnya juga kita tulis tes 103. Oke, kita submit lagi. Oke, udah tampil client 3-nya. Kita klik apply config. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah tampil ya client 3-nya. Sudah selesai kita melakukan konfigurasi, lalu kita setting di sisi 3C Exponent-nya. Kita jalankan 3C Exponent-nya. Kita setting extension-nya yang 103 atau client 3.
Nah, ini tampilan dari 3C Expo-nya. Lalu kita klik set akun, lalu kita klik new. Oke, di sini kita tulis akun name-nya adalah client 3 itu ya. Lalu color ID ini extensionnya 103. Nah, ini extension juga diketik extension di FreeBBX yang kita tambahkan tadi, yaitu 103. Untuk ID-nya ini 103, passwordnya tes 103, IP-nya 192.168.198.2. Kita oke. Oke, on hook artinya ini sudah siap. Kita bisa sebenarnya menguji ya. Sebelumnya kan kita udah nyeting di Zoiper. 3C Expo-nya sudah kita setting. Kita akan coba testing dari softphone 3CX menghubungi softphone Zoiper. Kita coba Zoiper extensionnya 102. Kita telepon. Nah, ini di sisi Zoiper dia akan menerima telepon dari 3CX client 3 gitu ya. Ini artinya kita sudah berhasil. Oke. Kita tutup. Kita tambahkan lagi, nanti kita akan konfigurasi di sisi softphone X Lite. Kita tambahkan, kita pilih, kita tambahkan extensionnya, device-nya kita pilih generic Gen SIP device. Oke. Lalu user extensionnya kita tulis 104, kliennya client 4. Oke, untuk CID 6 alias SIP alias kita kosongi, langsung loncat ke secret. Ternyata di sisi secret ini harus kita isi ya. Sebelumnya saya sudah coba untuk client 1, secretnya saya hiraukan, tuh ternyata jadi masalah, nggak bisa tersetting. Jadi ini harus kita isi juga sama dengan password. Tes 104. Lalu di sini juga passwordnya ini kita tulis tes 104. Kita cek lagi. Tes 104. Passwordnya juga tes 104. Oke, langsung kita submit. Lalu kita klik apply config. Kita tunggu prosesnya kurang lebih 1 menit sampai dengan 3 menit ya. Oke, sudah selesai. Untuk client 4 dengan extensionnya 104, kita akan jalankan aplikasi softphone X Lite ya. Lalu kita setting. Ya, ini tampilan awal dari X Lite-nya. Ketika kita jalankan ya, belum dilakukan konfigurasi. Lalu kita klik add. Display name-nya kita tulis client 4 gitu ya. Lalu username-nya kita tulis 104. Kemudian passwordnya tes 104. Ini authorization username-nya tulis 104. Domainnya kita ketik IP server FreeBBX-nya 192.168.198.2. Kita pilih domain, kita klik apply, oke. Kita close, kita allow. Kita coba ini, bukan ya, ini dia slide-nya. Nah, muncul tulisan ready, artinya aplikasi softphone X Lite ini sudah siap bekerja. Nah, kita tes dari X Lite menghubungi client 2, yaitu extensionnya 102. Kita telepon.
ini sudah berhasil ya. Jadi klien 4 sudah bisa telepon ke klien 2. Kita stop, kita tutup. Oke, jadi seperti itu cara konfigurasi softphone antar softphone ya. Ada Zoiper, ada Slide, ada 3CX. Kemudian cara konfigurasi di VBX dengan menambahkan extension ya. Dimana kalau kita mau menambahkan extension di sini ya, jadi kita pilih application, pilih extension, kita klik generic change SIP device, lalu kita klik tombol submit. Lalu yang kita isi user extension berapa gitu ya, display name-nya ini berupa karakter nama ya, apa namanya ya. Lalu jangan lupa secret-nya, secret ini samakan dengan password ya. Kalau sebelumnya di awal-awal saya nggak ngisi yang secret, jadi langsung saya isi passwordnya apa, itu nggak berfungsi, nggak jalan. Jadi harus kita isi yang secret ini sama yang password harus sama ya. Lalu kita klik submit. Lalu di sini bakal muncul apply config ya, itu harus Anda klik dan tunggu prosesnya. Jika prosesnya itu sudah berhasil, lalu di sini akan tampil apa nama extensionnya, kemudian extensionnya berapa ya, nomornya ya. Seperti itu. Semoga ini bermanfaat bagi Anda yang belajar tentang server VoIP, khususnya menggunakan aplikasi Free PBX. Tuh. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.